Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah memasuki beberapa hari tahun baru Hijriah 1427 Hijriah. Kenapa sampai tahun Islam itu disebut tahun Hijriah? Pada zaman Nabi tahun Hijriah ini belum ada. Nabi, para sahabat masih memakai tahun-tahun yang dipakai oleh orang-orang Arab waktu itu. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, khalifah kedua, dirasakan pentingnya ada penanggalan sendiri yang dimiliki oleh orang-orang Islam. Banyak pentingnya waktu itu. Penting secara administratif. Kalau bikin surat, bikin perjanjian, bikin kontrak, angkat, kan ada tanggal. Yang kedua, kepentingan kebudayaan. Kebudayaan besar di dunia itu memiliki penanggalan sendiri. Orang-orang Romawi punya penanggalan Romawi yang kemudian berubah menjadi penanggalan Masehi setelah datangnya agama Kristen. Orang-orang Persia yang sekarang disebut Iran itu sudah punya penanggalan pula. Karena budaya Iran, budaya Persia itu budaya yang sudah tinggi sejak dulu. Orang-orang Cina begitu juga punya penanggalan tahun Cina. Nah, umat Islam waktu itu sedang membangun kekuasaan, tamadun, kebudayaan sendiri. Maka ingin dibikin sendiri pula. Nah, waktu itu para sahabat Nabi yang menjadi penasehat dari Khalifah Umar bin Khattab mengusulkan itu, terutama Ali bin Abi Thalib. Kita bikinlah penanggalan. Mereka sepakat bikin penanggalan. Tapi mereka agak berdebat, tahun satunya kita hitung dari mana? Muncul berbagai usulan. Ada yang usul bagaimana kalau tahun satunya sejak kelahiran Nabi Muhammad, berarti tahun gajah, waktu Abrahah menyerang Ka'bah 571 Masehi, itulah tahun 1 Hijriah. Ada yang sepakat, tapi ada pula yang menolak. Kalau itu yang kita pakai, kita meniru pula orang-orang Kristen, karena mereka menjadikan kelahiran Nabi Isa menjadi tahun 1 Masehi. Lalu ada pula usul bagaimana sejak Nabi diangkat jadi Rasul, berarti sejak nuzul Quran. Ada yang mengusulkan sejak Isra dan Mi'raj, macam-macam. Tapi pada akhirnya para sahabat waktu itu sepakat menjadikan peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat dari Makkah ke Madinah, itu yang dijadikan tahun 1. Jadi hijrah dari Makkah ke Madinah, karena sebelumnya ada lagi hijrah dari Makkah ke Habsyah 2 kali, diikuti oleh sebahagian sahabat. Nah, yang dihitung adalah hijrah besar ini dari Makkah ke Madinah, yang diikuti oleh hampir seluruh umat Islam. Kenapa itu yang dijadikan patokan tahun 1 Islam? Karena peristiwa hijrahnya Nabi dan para sahabat umat Islam dari Makkah ke Madinah itu berhasil melakukan perubahan-perubahan mendasar, perubahan-perubahan besar, baik dalam ajaran Islam maupun pada umat Islam.
sehingga layak dikenang tiap tahun agar menjadi motivasi bagi umat Islam setelahnya untuk melakukan perubahan-perubahan besar pula dalam kehidupan mereka. Apa perubahan yang terjadi pada agama Islam dengan dilakukannya hijrah dari Makkah ke Madinah? Pertama, di Makkah waktu itu Islam itu ajarannya belum lengkap. Titik tekan ajaran Islam di Makkah itu tentang akidah, tentang akhlak, tentang aturan keluarga, aturan bermasyarakat bernegara, hubungan antar negara itu belum ada. Bahkan aturan tentang puasa Ramadan itu di Madinah, zakat di Madinah, haji di Madinah baru turun, hukum perkawinan di Madinah, hukum muamalah di Madinah. Jadi di Makkah itu Islam tuh masih seperti Islam kaum sufi, yang penting akidahnya benar, akhlaknya baik, gitu. Berubah setelah ke Madinah itu menjadi agama Islam yang lengkap, yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Ya. Nah, itu yang terjadi pada ajaran Islam. Titik tekannya beda. Kalau di Makkah itu ajaran Islam itu lebih kepada ajaran Islam tasawuf dan juga lingkupnya orang-orang Makkah saja. Nah, tapi kalau di Madinah itu sudah mengikuti semua bangsa. Itu yang pertama pada ajaran Islam. Yang kedua, terjadi perubahan pada umat Islam. Apa perubahannya? Pertama, dari sedikit menjadi banyak. Kalau kita lihat catatan sejarah,